Yo guys, selamat datang lagi di Hero Review. Ya teman-teman, akhirnya ya kan setelah banyak yang merekomendasikan, akhirnya gue menonton seri ini, sebuah seri yang saat ini sedang booming di mana-mana, lagi banyak juga yang bahas. Dan ya teman-teman, selamat datang lagi di konten So Review, dimana di sini gue bakal mereview apa saja yang baru saja gue selesai tonton. Dan di video kali ini gue bakal mereview sebuah serial Netflix yang berjudul Arcane. Ini dari yang gue denger juga, Arcane itu merupakan sebuah seri yang berdasarkan game, apalagi kalau bukan League of Legends. Dan siapa sih yang nggak tahu League of Legends? Gua nggak tahu League of Legends, maksudnya gue nggak main League of Legends, bahkan gue nggak begitu suka main game-game seperti itu. Oke, sorry ya itu ya. Langsung ada yang tersinggung gitu, tapi iya, gue nggak begitu main game-game seperti itu. Ya tadinya gue nggak pengen nonton gitu, karena maksud gue dari yang gue dengar, oh ini merupakan seri yang dari game League of Legends. Gue kan nggak main, jadi nggak usah nonton ya kan. Tadi gue pikir ya udah, tapi ternyata banyak banget yang rekomenin. Terus juga di orang-orang yang nggak main gamenya dan nonton selalu kebanyakan bilang ini juga bagus. Oke, jadi akhirnya gue coba tonton, karena gue bertanya-tanya apakah yang belum main gamenya bisa nonton, maksudnya bisa menikmati gitu ya, enjoy nonton ini. Dan apakah sebagus itu serial Arcane ini? Dan pastinya sebelum lanjut, boleh sekalian subscribe ke channel ini biar kalian tahu kapan gue upload video-video selanjutnya. Ayo subscribe. Sebenarnya kalau untuk sinopsisnya atau cerita ini tentang apa lumayan sulit ya untuk gue jelasin gitu ya, karena di sini gue nggak akan spoiler. Tapi intinya kalau gue bisa rangkum sendiri sih, intinya kayak menceritakan sebuah ya tempat gitu ya, sebuah kota yang isinya pastinya banyak berbagai macam orang dan berbagai macam posisi dan tempat juga. Tapi gue bisa bilang sih intinya terbagi menjadi dua tempat gitu ya, atau kedua sisi lah. Sisi pertama itu yang disebut Undercity, itu dimana orang-orang bawah lah ya tinggal gitu. Dan sisi lain mungkin seperti sisi atasnya lah, sisi pemerintahnya, orang-orang yang menguasai tempat itu. Dan salah satu masalahnya itu terjadi karena orang-orang yang di atas itu tidak begitu mempedulikan orang-orang yang bawah lah ya, tipikal sih. Dan juga pastinya hadir banyak tokoh-tokoh yang mengisi jalan cerita dari serial ini. Dan untuk first impression gue pas awal nonton, gue langsung instan like sama visualnya ya teman-teman. Ini merupakan hal yang paling mencolok dari seri ini, yaitu adalah secara visual, animasinya. Gue bahkan terkejut seberapa detail mereka mengeksekusi animasinya, visualnya, semuanya gitu. Dari kota-kotanya gitu, dari detail-detail tempatnya, gedung-gedungnya, bahkan dari kayak tokoh-tokoh atau karakter-karakternya, pakaian mereka, gaya-gaya mereka gitu kan. Terus kayak misalnya di dunia yang Undercity-nya itu tuh, yang kota di bawah tuh juga kayak detail banget men, semuanya men. Dan gue juga cukup kagum dimana ini kan merupakan hal yang baru ya gitu, paling gak buat gue nggak tahu nih di gamenya gimana gitu, tapi untuk hal yang baru mereka bisa memperkenalkan dunia barunya, sistem kotanya atau cara kerja dunianya itu bekerja dengan cara yang baik sih. Seri ini mau memanfaatkan waktunya dengan baik, terutama di awal-awal saat mereka memperkenalkan semuanya. Bahkan kalau nggak salah itu sampai 3 episode awal mereka hanya fokus untuk memperkenalkan tidak hanya dunianya, tapi karakter-karakternya juga, masalah-masalahnya gitu. Jadi itu sudah cukup untuk gua yang nggak tahu apa-apa untuk memahami apa isi ceritanya nih apa sih isinya gitu. Untuk penulisan ceritanya juga bagus sih menurut gua, dimana penuh banget isi ceritanya. Dan nggak tahu kenapa kayak gua ngelihatnya itu yang ngebawa jalan ceritanya itu, atau fokus jalan ceritanya itu bukan pada kayak hal simple atau hal kecil dari satu tokoh atau dua tokoh, tapi melainkan lebih pada apa yang terjadi secara garis besar gitu, secara luasnya lah bisa dibilang gitu. Karena sebenarnya banyak banget yang terjadi di sini, nggak hanya fokus ke satu karakter utamanya gitu kan. Enggak, ini karakternya banyak banget dengan konflik-konflik dan masalah-masalahnya sendiri yang berjalan secara bersamaan. Jadi penulisan ceritanya itu padat banget, namun cukup untuk buat gua tuh paham apa maksudnya. Karena banyak banget kayak isinya itu bisa kayak dari yang di Undercity, apa yang terjadi di bawah kota itu, apa yang terjadi oleh, ada yang disebut enforcer ya, karena tentara-tentara tuh yang ngurusin kotanya, apa yang terjadi di pemerintahnya, si counselor nggak jelas, ada yang ilmuwan yang neliti sihir jadi teknologi. Jadi banyak banget yang terjadi secara bersamaan gitu. Dan bahkan gue sempat mikir kayak gue sempat membandingkan sama Star Wars sih, nggak tahu mirip apa enggak, gue juga nggak begitu ngikutin Star Wars. Tapi kalau di Star Wars kan maksudnya memang misalnya yang Star Wars yang 1, 2, 3 gitu kan, memang tokoh utamanya bisa dibilang Anakin Skywalker gitu kan. Tapi inti cerita Star Wars itu kan sebenarnya juga pada politiknya
pada peperangannya gitu. Anakin tuh hanya satu karakter aja yang berada di tengah-tengah situ gitu, tapi bukan dia yang berdampak besar ke semuanya kan. Jadi gue bisa bandingin kayak gitu ngelihatnya gitu loh. Sedang ya Arcane tuh kayak banyak banget yang terjadi, dan bisa dibilang intinya itu ya masalah pada kota itu, pada tempat itu yang memang tidak damai gitu ya isinya, bisa dibilang. Jadi kayak kisah perjalanan tokoh yang berbeda-beda untuk cerita yang lebih besar. Dan setiap gue nonton tuh gue selalu penasaran gitu, dari cerita yang berbeda ini gue selalu penasaran nih ujungnya kemana, ujung dari semua kisah ini tuh arahnya kemana gitu. Dan juga untuk karakter-karakternya itu gue bisa bilang tuh kayak seberapa pentingnya mereka itu dibikin secara setara gitu, dimana tidak ada satu tokoh yang jauh lebih penting dibanding yang lain. Masing-masing memiliki perannya, memiliki dampak pada cerita yang lebih besarnya, dampak ke tokoh-tokoh lainnya juga. Jadi kayak sebenarnya tidak begitu ada main karakternya gitu. Memang ada, cuman nggak cuman satu doang gitu. Ada beberapa yang berjalan secara seiringan, dan kerennya itu walaupun kisahnya banyak tapi disampaikan secara cukup dan jelas untuk dipahami setiap kisahnya itu. Dan nggak tahu ya, mungkin karena ceritanya banyak jadi kayak nggak begitu ada cerita yang terlihat lebih penting dari yang lain. Jadi nggak tahu ya, itu menurut gua. Dan yang bikin gua suka sama karakternya itu bukan pada ceritanya yang lebih berkesan dibanding yang lainnya, melainkan pada sifat pada karakternya ini. Jadi menurut gua yang bikin gua suka sama karakter itu lebih kepada sifatnya gitu. Walaupun sih kalau dilihat-lihat tuh sifat karakter itu rada tipikal sih ya kan. Kita ada apa sih yang dokter evil scientist yang mukanya setengah hancur, ada ilmuwan yang pinter ganteng, terus pemimpin juga, tapi juga ada ilmuwan yang cacat. Ada yang dikasih obat terus jadi gede, jadi kuat. Kita di sini juga ada Yoda, ya kan? Yoda cuman versi berbulu gitu kan. Tapi walaupun begitu, mungkin karena eksekusi sifat karakternya ini yang kuat, yang bikin gue tuh jadi nggak begitu membandingkan dengan karakter dari seri atau film lain gitu. Kayak gue udah bisa nikmatin karakternya hanya dari nonton Arcane ini doang gitu. Dan menurut gue semua karakter itu keren men, semuanya keren. Secara looknya, sifatnya, ceritanya, semuanya terlihat keren. Dan pastinya gue harus ngomong ini, karakter yang paling menarik siapa lagi kalau bukan Jinx ya kan, atau Powder. Itu yang paling menarik. Mungkin gak cuma buat gue ya, mungkin kebanyakan orang yang nonton juga harusnya setuju sih. Kalau dari tidak hanya dia sifatnya yang kayak gila gitu, tapi juga kayak developmentnya yang dia berawal dari anak yang innocent little girl berubah menjadi like this crazy chick, you know. Dia kayak gila tapi at the same time juga pinter juga, dimana kayak bikin alat-alat bom-bomnya itu gitu kan. Terus juga dia memiliki konflik di dalam dirinya yang benar-benar menarik banget sih untuk dilihat gitu. Tapi walaupun begitu, gue juga harus ngomong ini, dimana ya karakter favorit gue sih si Vi ya, atau V ya gue lupa. Si Vi ini, sorry ya, I mean she's just so cool man. Dia apalagi berantemnya yang pakai gaya tinju gitu, rambutnya merah. She's my type. Tapi selain itu semua, pastinya yang bikin menarik dari seri ini, apalagi kalau bukan the animation, animasinya ini yang pastinya bikin orang merekomendasikan. Itu animasinya gila banget men. Visualnya oke lah, kita udah bisa lihat visualnya udah bagus. Secara desainnya, desain karakternya, desain kotaknya, teknologinya, bajunya, gue udah ngomong itu, tempat-tempatnya, detail senjatanya, semuanya. Tapi juga animasinya, pergerakannya men, the movement ya, itu pergerakannya halus banget. Dan nggak tahu ya, gue bisa bilang yang bikin bagus itu adalah pergerakan yang secara konstan gitu, that constant movement of the animations. Nggak ada momen dimana misalnya ada tokoh yang cuman diem aja gitu, nggak ada, semuanya tuh gerak gitu, semuanya kayak hidup. Gue bisa bilang animasi itu bener hidup men. Terutama kalau gue merhatiin dari karakternya gitu ya, dari bagaimana mereka gerak, mereka jalan, itu tuh beda-beda gitu. Itu mereka bisa menggambarkan seperti apa karakternya ini hanya dari gerakannya doang, nggak cuma dari dialog atau ceritanya doang gitu ya. Kayak dari postur tubuhnya, semua gerakannya men. Oh damn, ini sih. Oke lah, ceritanya terserah lah. Ya, terserah ceritanya lu peduli atau enggak, tapi just watch for the animation itu udah cukup untuk nonton seri ini. Terus juga seperti kayak efek-efek yang mereka berikan gitu, nggak cuma pergerakan itu, tapi kayak sedikit efek-efek di saat momen-momen tertentu gitu untuk memperkuat suasana yang sedang diberikan juga. Terutama ini gue kasih contoh aja, misalnya Jinx ya kan, atau Powder di saat dia tuh lagi ada konflik di dalam otaknya itu, yang lagi ngomong-ngomong sendiri, itu kayak dikasih efek-efek yang rusak-rusak gitu lah ya.
I don't know man, kayak efek-efek yang keren aja gitu, dikasih warna-warnanya juga yang beda-beda. Apalagi selain itu juga fight scene-nya man, the fight scene moment atau adegan bertarungnya itu, it's so satisfying man. It is so satisfying to watch. Damn, efek-efeknya kalau lagi mukul ada yang efek warna biru, merah. Ya, puas banget gue. Puas. Ini untuk para fans anime ya. Gue pengen ngomong aja langsung aja gitu. Untuk para fans anime yang suka protes 3D, anime 3D dengan animasi yang 3D. Ini 3D animation yang bisa jadi bisa jadi contoh gitu. Makanya kalau ada anime yang animasi yang 3D jangan dijelek-jelekin, didukung aja. Karena nanti ke depannya bisa, siapa tahu ke depannya bakal banyak lagi yang seperti ini. Kita butuh seri yang animasinya seperti ini, man. Ya. Damn, untuk animasinya atau untuk visualnya 10 dari 10 ya. 100 dari 10 kalau bisa. 1000 dari 10 langsung aja. Ya. Damn. Dan ya untuk intinya sih secara overall this is a solid show. Serial yang solid dari segala aspek, itu bagus menurut gua. Setiap momen juga tereksekusi secara totalitas. Apalagi di saat kayak kalian denger musik ya, mulai ada musiknya tuh, background musiknya, mungkin kita semua tahu itu bakal ada momen yang keren gitu. Dan juga musik-musiknya mendukung banget men. Mendukung banget suasana scene-nya gitu ya. Tiap scene, setiap shot juga terlalu terlihat keren gitu. Mau dari momen-momen yang lagi intens atau lagi epic, atau bahkan momen-momen yang lagi tenang gitu ya, lagi sunyi, seperti tokoh-tokohnya yang lagi ngeliat pemandangan tuh ada, atau dia lagi lari. Everything looks just beautiful man. Semuanya terlihat indah. Ceritanya juga penuh. Tidak ada momen yang terasa tidak diperlukan gitu. Kayak setiap momen tuh pasti ada dampak atau maksud untuk cerita selanjutnya, atau dampak ke tokoh lainnya juga. Walaupun jujur aja terkadang gue merasa kurang jelas arahnya kemana gitu kan, karena gue kayak ngikutin ceritanya ini ada di sini, ada ini itu. Jadi kayak gue bingung nih arahnya mau kemana. Apakah nantinya bakal menyatu, karena benar-benar menghadirkan jalan cerita yang sangat banyak. Walaupun gue bisa bilang kayak episode terakhir nggak tahu kenapa menurut gue kurang memuaskan, karena kirain ya bakal benar-benar menyatu gitu ya dari semuanya nih yang kita udah ikutin banyak banget. Kirain bakal lebih menyatu dan kesimpulannya yang besar untuk semuanya. Mungkin mereka bakal bertarung, perang, atau bakal terjadi hal yang sangat besar dan endingnya untuk semua gitu ya, untuk semua ceritanya ngaruh. Tetapi ternyata untuk endingnya hanya untuk beberapa karakter tertentu aja. Ya gue nggak akan spoiler gitu. Cuman maksud gue, apakah mungkin lebih mending kayak mereka fokus aja pada karakter-karakter itu dari awal gitu kan, kayak ya udah fokus aja ke mereka diberikan peran yang lebih besar atau lebih kelihatan bahwa ini loh karakter utamanya dibanding yang lain gitu. Jadi kayak gue bisa lebih ini yang penting ya, ini gue lebih peduli, gue harus lebih mempedulikan yang ini gitu. Tapi gue nggak begitu terasa aja gitu, karena gue pikir bakal lebih besar aja endingnya, lebih massive gitu. Itu harapan gue saat lagi nonton gitu. Ya walaupun begitu ending itu kan tadi gue ngomongin episode terakhir, endingnya sangat-sangat twist tapi ngegantung. Endingnya gue suka. What happened in the end, in the very end, like the menit terakhir itu gue that is so good. Tapi ngegantung banget. Itu kayaknya untuk season 2 gitu ya. Oke, I'm in. Untuk season 2-nya I'm in. Apakah serial ini bisa dibilang masterpiece? Yes and no. Ya, menurut gue ya bisa dibilang masterpiece untuk eksekusinya, untuk hasilnya, untuk melihat seri ini secara sendiri as its own. It is a masterpiece. It is nggak ada kekurangan yang lu bisa temuin dari serial ini. Semua ceritanya penuh, penulisan ceritanya padat, nggak ada yang merasa tidak diperlukan. Desainnya, visualnya, musiknya, semuanya masterpiece. Tapi enggaknya itu gue bisa bilang pada kesan yang gue dapatkan untuk gue gitu ya setelah nonton gitu. Maksudnya setelah pas lagi nonton, pengalaman gue menonton, gue sangat suka, enjoy banget, epic, it's love it gitu. Tapi setelah gue selesai nonton sekarang nggak begitu ada yang bisa gue kayak ambil dari cerita atau dari apapun lah gitu, dari kesan atau pesannya yang bisa gue ambil. Paling itu aja sih, Untuk kalau disuruh kasih rating, gue bakal kasih tetap sih 9 dari 10. Ya, gue bakal kasih 9 dari 10 teman-teman. Dan ya itu aja pendapat gue mengenai Arcane. Silahkan kalian komen di bawah menurut pendapat kalian bagaimana. Dan udah ada beberapa orang yang rekomen. Nih akhirnya gue nonton, gue selesain.
dan gue bahas review ya kan. Dan ya, terima kasih udah nonton. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, komen tadi pendapat kalian bagaimana, terserah, share ke teman-teman kalian, boleh subscribe, pasti itu paling penting. Dan ya, terima kasih udah nonton. See you in the next video. Bye.